Selamat pagi mahasiswaku semuanya. Semoga kita semuanya selalu sehat ya, sehat dan terjauhkan dari bahaya pandemi. Amin. Saya akan melanjutkan penjelasan masalah harmonisasi kurang lebih seperti soal yang kemarin. Tapi kali ini saya akan menggunakan tangga nada selain tangga nada natural. Jadi saya akan menggunakan tangga nada satu kres namun minor. Jadi kita coba satu kres tapi minor. Ini adalah nada E, itu tonika. Jadi la-nya itu adalah tonika. Tangan nada E minor, la si do re mi fa sol fa mi re do si la. Nada la ini tonika ya. Kita tidak usah saya tidak akan membuat figur bass, namun ini adalah suatu kebebasan. Kalian boleh memilih bebas tanpa figur, mau posisi dasar semua juga tidak apa-apa kalau tidak ada figur. Namun saya akan mengajak supaya mengarahkan pikiran kita semua ketika kita menjawab soal semacam ini, diupayakan kalau ada peluang, ya sekali lagi, kalau ada peluang membuat passing, ya kita terapkan passing. Figur bassnya kita bikin sendiri. Kemarin kan ini ada figur bass 6, ini kan 6 4, kemudian posisi dasar. Ini peluang. Ini tentunya juga begitu. Ini kan seperti kalau la si do itu kan termasuk rumus. Tapi ini dibalik ini, do si la. Jadi rumus ini kan ingat ya. La si do si la, mi la sel la. Ini kan rumusnya passing 64. Rumus passing 64. Rumusnya ini seperti do re mi re do sol do si do gitu kan. La si do, ini ada peluang nih. Ini kan do si la. Nah, do si la itu bisa berarti la si do yang kebalik. Do si la, kemudian nanti kita pasang la si do. Mau di mana la si do itu nanti kita gampang ya. Kita pasang sekarang juga boleh. La si do. Ini la. Ini si. Ini do. Ya, dipasang di tenor. Alto maksud saya. Alto. Nah, kemudian mi-nya mana? Mi-nya mungkin di tenor. Mi kan itu. Kemudian tinggal apa? La sela. La sel la. Ya, ingat loh ini E minor ya. Nah, sekarang sudah masuk nih. La si do nya sudah ada, do si la nya ada, mi nya ada, la selanya ada. Nih la si do nya, si do si la, mi la sela. Ini rumus passing 64. Akornya yang akan terjadi apa? Di sini tidak usah diberi keterangan. Pokoknya ini aman, ini pasti harmonis, ini pasti enak. Gitu. Kemudian yang sini gimana? Yang sini yang pertama ini ya terserah kita. Yang jelas ini kan akor 1, isinya la do mi. Do-nya lebih enak di mana, asal dimanapun boleh. Yang jelas ini diurutkan aja. Ini la kan, ini juga la. Nah, mau ditahan yang mana? Semua boleh. Oh, ini yang ditahan, ya boleh. La. Kemudian do nya dekat yang mana? Do.
Do-nya saya lebih suka ini do. Do boleh. Lu kok loncat? Nggak apa-apa asal tidak terjadi paralel. Do, la, do, mi-nya mana? Mi-nya B. Nah, misalnya seperti itu. Kan terjawab. Terus peluang lagi. Peluang lagi, kita cari peluang lagi. Ada peluang seperti kalau seperti yang kemarin kan, ini kan seperti ini ya. Kita ikuti boleh nih. Ini boleh. Kalau misalnya mau posisi dasar semua, si posisi dasar berarti akord 7. Itu kalau mayor. Kalau minor ya si itu akord 2, gitu. Si reva itu akord 2. Jangan salah ya kalau mau posisi dasar. Tapi kalau kalian mau membuat, kalau kita mengikuti, karena ini kan mengacu soal yang kemarin, ini di sini posisi dasar si, nada si, natural itu kan, nada si itu beda. Sini si-nya adalah fish. Ya. Dia posisi dasar. Ya udah kita isi aja si reva. Si re-nya adalah ini, fa-nya adalah ini. Ya, si reva. Jangan membuat si di sini ya. Saya pakai pensil aja. Jangan membuat si begini ya. Jangan membuat fa di sini. La si di sini mi fa. Ini interval queen. Ini interval queen. Berbahaya. Seperti ini. Nah, tadi kan paralel tuh. Paralel. Itu berbahaya, jadi kita hindari, makanya saya pilih nada C-nya yang di sopran aja. Ya, nada C-nya di sopran aja. Supaya terjadi arah yang berbalikan, semua aman. Kalau arah salah kan resikonya paralel. Oke, kalau nadanya si reva itu akord 2, maka nada fa, nada re-nya didobel. Ya, nada re-nya didobel. Nih, ada re. Ini boleh gitu. Seperti itu. Kemudian terus berlanjut. Ini G. Ya. Nada G itu adalah ters. Misalnya kalau kita mau beranggap nada G itu kan nadanya E minor, jangan salah. Ini ters. Ini kalau misalnya dikasih angka 6, maka nadanya adalah EGB. Ya kan? Nadanya EGB. Mari kita tuangkan. G-nya sudah ada, E-nya belum. E-nya mau dibikin yang mana? Di antara ini boleh arahnya ke sana. Misalnya E, G, B. B-nya ini. Ya, gitu. Kemudian E-nya mau didobel, boleh. Nah, tuh, kalau mau double E kan ini jadinya. Kemudian misalnya nada A, dia dianggap akor berapa? Mau dianggap akor 7, boleh. Akor 2, boleh. Ya, kalau mau dianggap akor 2, ya isinya nada
adalah vis A C. Vis A C. Berarti seperti ini vis A C. Akor 2 juga boleh di sini, tapi harus dikasihkan ke 6. Ya. 6. Kalau di sini tadi kalian tahu ya, kalau mau dibikin figur ya seperti ini. Gitu, 6-nya dinaikkan karena dis. Kalau yang ini posisi dasar tidak usah, ini posisi inversi 1 ya kasih 6. Kita lanjutkan sini ya, tadi kita pesen vis A C. Vis A C. A-nya sudah kena. Visnya ambil aja dari sini. Vis. Kemudian C-nya ini. Hati-hati, ini paralel nggak nih? Hati-hati, ada queen-nya nggak? Ada interval queen-nya nggak nih? Ini quart, interval quart nih, bukan queen ya. Kemudian vis A C, kemudian C. Ya. Berikutnya nada B. B ini ingat, kalau kita akor 5 di tangan nada E minor, nadanya apa? B dis vis A. Maaf. B dis vis. Kalau trinada. B dis vis. Akor 5. Kalau akor satunya kan EGB. Bingung nggak? Akor satunya EGB. EGB seperti ini akor 1. Akor 5-nya B dis vis. Ya. Yuk kita bikin di sini B dis vis. Karena membutuhkan nada D itu dinaikkan, jadi angka 3-nya di sini dikraskan. Angka 3-nya nggak kelihatan, angka 3-nya nggak kelihatan ya. Ingat, angka 3-nya nggak kelihatan. Maka di sini adalah B dis kalau mau dipasang di sini disnya B dis vis. Visnya di sini, B-nya di sini. Tuh, B dis vis. Masuk ya. Ayo kita menginjak ke nada C. Nada C itu adalah akor berapa? Ingat tangga nadanya E minor. Kita urutkan akor berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akor 6 ya? Iya. C, E, G. C, E, G adalah akor 6. Mari kita bikin C, E, G. C, E, G. Kalau misalnya begini. Gini boleh nggak? Sebenarnya sih boleh saja. Tapi alangkah indahnya kalau dis ini disalurkan masuk ke E. Itu. Dimasukkan ke E. Misalnya. Karena dis kan dia kan haus menuju ke ini. Dis E gitu. Maka bikin nada E. Ya. Berarti nada E-nya ada 2. Ini sama ini. Gitu. Ini sama ini. Ini sama nggak ini ketinggiannya ini? Frekuensinya sama. Ya, frekuensinya getarannya itu nada E yang ini sama ini sama.
Cuma bedanya ini suara perempuan, yang ini suara laki-laki. Tapi frekuensinya sama. Ibaratnya seperti itu. Makanya, tapi jangan sampai lebih ke atas ya tenornya ya. Sopran juga jangan turun lagi ke bawah. Karena itu udah nempel, itu ibaratnya. Nempel tapi terpisah. Ini ada di kunci G, ini ada kunci F. Ya, kunci treble, kunci bass. Yuk kita ke sini, hati-hati. Ini nada C anjlok ke dis, maka nada E ini jangan ikut anjlok. Kalau nada E ini ikut anjlok, dia melangkahi nada di depannya, nggak sopan. Ya, nggak sopan. Jadi kalau mau bikin, tergantung kita mau bikin apa ini. Kalau mengacu dari soal yang dulu, ini akor dominan 9. Ya, sepertinya akor dominan 9. Tapi kita tidak harus seperti itu juga sih. Tapi alangkah baiknya kita berpikiran bahwa di sini peluang untuk membuat akor dominan 9. Kita tahu nggak akor dominan 9? Akor dominan 9. Ya, akor dominan 9 itu akor 5, 9, 7 gitu. Lambangnya seperti ini. Isinya nada adalah kalau mayor, ya, yang kita tahu sol, si, re, fa, la. Itu kalau mayor. Minor, kita ini sedang melakukan minor. Isinya adalah mi, sel, si, re, fa. Ya, sol, si, re, fa, la. Kalau mi, sel, si, re, fa, mi, sel, si, re, fa, fa, mi, re, do, si, la, sel, fa, mi, sel, si, re, fa. Itu nadanya. Mi, sel, si, re, fa. Ngecek lagi. Fa, mi, re, do, si, la, sel, fa, mi, fa, sel, la, si, do, re, mi, fa. Jadi mi, sel, si, re, fa. Ini akor 5, 9 dalam tangan nada minor. Kemudian untuk diterapkan di sini, maka nada yang tengah ini dihilangkan. Kita kan butuh 4 suara. Yang dikorbankan adalah yang di tengah ini, tidak dipakai. Maka terdiri dari mi, sel, si, fa. Gitu. Mi, sel, si, fa. Mari kita tuangkan di sini mi, sel, si, fa. Sel, ini D crash sudah ada sel. Ya. Mi mana? Ya, mi itu adalah B. Kita membuat nada B di sini boleh nggak? Jelas nggak boleh karena melebihi dia. Nuwun sewu nggih, nggak boleh. Oh, gitu. Mau turun ke sini nggak boleh. Berarti B ini diterapkan di sopran atau alto. Oke, kita terapkan di sopran misalnya B. Ini dihapus. Ya. Jadi sudah ada mi dan sel. Sekarang bagaimana nasibnya Reva? Ini si sudah kita bunuh ya, si kita bunuh. Sekarang Reva. Re-nya apa? Re-nya adalah A. Nada A re-nya. Re-nya adalah nada A. Wah, kalau ini harus ke A, ke sini. Ya coba aja ke sini. Waduh, melebihi dia. Iya, itu dia. Sekarang ditukar kalau nggak bisa. Kalau dipaksakan A tetap di sini, dia melebihi dia. Boleh melebihi kalau dia nempel, berhimpitan dalam satu nada, itu boleh. Tapi kalau ini kan tidak berhimpitan, ini cuma berdekatan, bertetangga. Maka A sama B kita alihkan ke tempat lain. Misalnya A-nya kita pilihkan di sopran, A-nya dipilihkan di sopran, kemudian B-nya yang tadi kita hapus, kita taruh di
sini. Misalnya. Ya. Misalnya seperti itu. Kemudian yang belum adalah apa? Mi. Nada mi itu adalah nada B. Ya, nggak ada tempat deh buat tenor. Kalau seperti itu, nggak ada tempat buat tenor kalau seperti itu. Makanya nada B dis fisnya tidak ada. Jadi ini ya kita terjemahkan ya. Ini mi-nya ini adalah B. Ini adalah dis ya. Ini adalah A. Ini adalah C. Ini re adalah A, fa-nya adalah C. Ya, mari kita susun. Kita cari peluang, memberi kesempatan untuk bisa bergerak leluasa. Dis sudah ada. Dis sudah ada ya. Tinggal A, B, C. A, B, C, kan gitu. Yo, A. B, C, B-nya di situ. Susah juga nih. A, B, C. A, B, C, A, B, C. A-nya sini, B-nya di sini. Kayaknya mau nggak mau nih. A, B, C, A, B, C, dis A, B, C. Tapi ada saran sebenarnya untuk akor dominan 9 itu nada C ini ada di atas ya. Ada anjuran berat ya, nada C ini. Jadi dari misalnya kalau di mayor sol si re fa la, nada la ini ada di sopran. Kalau minor kan mi sel si re fa, ini fa-nya di sopran ya. Nada C di sopran. Mari kita upayakan nada C di sopran. Apapun yang terjadi. Nada C ada di sopran. Mari kita tuangkan nada C. Ya. Kemudian nada A gimana? Misalnya di bawahnya. Nada A di bawahnya. Nada B. Nada B-nya mungkin yang di bawahnya ya. Nada A. Nada A susah sekali nih. Nada C, milih yang mana ya yang paling enak ya. Kondisinya soal memang saya bikin seperti itu. Jadi kita harus bisa menuangkan ya. Kalau di alurnya sih si do re mi apa namanya ini la si do re mi fa se la. Sebenarnya sih la si do re mi fa se la, sebenarnya itu. Se la mungkin harusnya se la itu ditaruh di atas. La si do re mi fa se la, nggak enak. Ya, jadi soalnya memang kondisinya dibikin seperti itu. Jadi kita se la, kita bikin nada yang harus dituangkan itu ya apa adanya.
karena kondisinya memang seperti ini. Miskin, ibaratnya miskin, apapun yang dimakan tidak harus nasi. Kalau namanya miskin itu apa yang ada di depan kita, entah itu singkong, entah itu jagung sebagai pengganti nasi, ya udah apa boleh buat. Makanya ini dengan kondisi apa adanya ini, mari kita sikapi dengan semampu kita. Lagi kembali, jadi nada fa sudah ditaruh di atas, nada fa sudah ditaruh di atas, nada re sudah ditaruh. Sekarang nada mi atau b mau ditaruh di mana? Waduh, nada B-nya di sini ya. Ya, apa boleh buat? B, this, B, this, fish, A, C. Fish-nya tidak ada, fish-nya dihapus. Oke, seperti itu terjadinya. Kalau register alto dengan tenor ini apakah lebih dari 1 oktav? Enggak. Kebetulan dia tidak lebih dari 1 oktav. Gitu. Berlanjut ya. Kemudian nada E. Udahlah nada E itu tonika kok. Udahlah posisi dasar aja. Kita pasang E G B. Ya, E G B. E ini ditarik ini nada B-nya di sini, E-nya sudah ada di bass. E G B, G-nya dapat di sini. E G B. E-nya di double. Mana yang mau pakai E? Ya, dia boleh ke sana. E. E G B. Tuh. Kemudian nada si. Ya, nada si itu bisa akor 2. Ya, bisa juga akor nada si itu bisa juga akor 2. Nada si bisa akor akor 2. Ya, akor 2 saja. Tapi kalau ini akor 1, ini akor 2, ini akor 1. Kemudian ini akor 2, itu berbahaya. Yang berurutan begini bisa menimbulkan paralel. Bisa mengakibatkan hadirnya paralel. Hati-hati. Jadi misalnya paralel. Misalnya ini, kemudian ini, kemudian ini kemudian ini, naik. Ini kan akor 2 nih. Fish A, C, akor 2. Ini paralel, ada yang paralel nih. Pasti ada yang paralel. Ini paralel queen. Ini sopran dengan bass paralel oktav. Kan gitu. Nah, maka harus dipelintir gitu arahnya. Ya. Ditukar. Fish-nya di ini A sama fish ditukar, C-nya di atas. Ini A, ini fish, ini C, ditukar gitu, jadi selamat. Gitu. Kemudian kadensial. Ya, ini nada ibaratnya kalau tangan nada mayor ini sol. Maksud saya ini re. Sol, sebentar. Iya. Maksud saya ini sol.
La, si, do, re, mi, ya. Nada mi ini ibaratnya sol kalau di tangan nada mayor. Tapi kalau minor, tangan nada minor ya ini ya dia sebagai dominan atau nada kelima. Ya, di sini akor 1 64. Ini kadensial 64. Ya, nadanya E G B. Tonika toh. Kalau tonika ya E G B. E G B, B-nya dilangkep atau didobel. Ini toh. E. G-nya ambil dari sini. Enak nih. E G. E-nya di sini. Ini jadi E G B. Nah, kemudian kalau di sini mau dibikin akor dominan septim, apa akor dominan septim? Nadanya akor dominan septim nadanya adalah B dis fis A. B dis fis A. B dis fis A. Mari kita tuangkan. B di sini B, mau dibikin double boleh. B B. Disnya di sini dis. B dis fis A. B dis fis. Kalau dipasang fis saja A-nya nggak ada. Tapi kalau fisnya mau dihilangkan, kita langsung A boleh. Ini namanya akor dominan septim yang tidak lengkap. Ya, tidak lengkap. Kita beri catatan tidak lengkap. Berarti nanti di sini lengkap. Ya, akor 5 septim. Di sini akor 1. Tapi ingat, ada crashnya, septimnya ada ters, ada nada dis. Ini kan B, tersnya dis. Nih, berarti di sini ada figur crash. Kalau mau lengkap, ditulis begini lebih enak. Ini seperti ini nih. Nah, 7 crash. Akornya 5 sih ya. Begitu, kemudian di sini kita pasang lengkap. E G B. E-nya 2 ya. Sela, Mila, Mila sama Sela sudah terwujudkan, sudah tersalurkan ke tonika. Kemudian ada G yang dekat ini, ada G. Ini. Kemudian ada B, ini tinggal meluruskan. Nah, jadi demikian ya, dipelajari. Semoga kalian paham. Kalau nggak paham bisa tanya nanti. Terima kasih.